A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak peserta Matsama yang sangat kami cintai. Selamat melaksanakan tugas baru sebagai siswa baru Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tulungagung. Anak-anak, apa sebenarnya Matsama? Semuanya sudah paham bahwasanya Matsama adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Di sekolah kita, kalian masih baru, masih masuk hari ini untuk mengikuti kegiatan pertama, yaitu mengikuti program madrasah yang disebut dengan Matsama. Anak-anak, di dalam kehidupan beragama di negara kita harus tahu bahwasanya agama di negara kita bukan hanya Islam, tetapi ada bermacam-macam agama. Kalau kita tahu bahwasanya kita mengikuti ajaran agama Islam, agama yang kita anut itu adalah agama yang bisa disebut sebagai agama yang diturunkan atau diwariskan oleh keluarga kita, kerabat kita. Namun kita harus tahu bahwasanya Rasulullah SAW sangat merindukan kita, sehingga beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Aku rindu saudara-saudaraku." Diulang sampai 3 kali, "Aku rindu saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat bertanya, "Sebenarnya panjenengan ya Rasulullah rindu dengan siapa? Bukankah kami ini sahabat-sahabat panjenengan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, para sahabat adalah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Tetapi yang aku lebih rindukan adalah saudara-saudaraku yang jauh di masa kehidupanku." Jadi kita harus tahu bahwasanya kita ini nanti sangat diharapkan oleh Rasulullah untuk berkumpul di surganya Allah. Di dalam kehidupan di negara kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beragama Islam? Yang pertama adalah menanamkan karakter agama yang kuat, yang dimulai dari internal atau dari diri kita, niat kita, dari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan koridor-koridor atau ketentuan-ketentuan agama. Kemudian dari eksternalnya, yang pertama dari keluarga, yang paling pertama kali kita temukan ketika kita lahir, kita yang beragama Islam diajarkan, diikomatkan, kemudian ditanamkan pendidikan agama di dalam keluarga kita. Kemudian sabda Rasulullah bahwasanya anak lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwasanya manusia dilahirkan dalam keadaan suci, keluarganya, bapaknya, ibunya yang akan membentuk karakternya menjadi Islam, Majusi, Nasrani atau Yahudi. Yang kedua, dari pendidikan. Kita sekolah di mana? Kita di sekolah bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan materi-materi pendidikan agama yang menanamkan karakter keberagaman yang ada di sekolah. Itu juga membentuk karakter keberagaman agama di negara kita. Kalau kita pendidikan itu misalnya kalau seperti sekarang di madrasah, otomatis nanti nilai agama akan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang di umum. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kalau di dalam bahasa Jawa disebutkan bahwasanya galangan kalah karo golongan. Galangan itu masa depan akan menjadi lebih baik, tapi akan tercemar oleh golongan yang tidak bertanggung
jawab. Misalnya sampean berteman dengan teman yang tidak melaksanakan ajaran agama Islam, gak tahu sholat, gak tahu puasa, maka sampean nanti meskipun keluarga sampean itu adalah keluarga yang beragama atau agamis, maka nanti sampean akan ikut dengan lingkungan masyarakat yang pergaulan masyarakat yang sampean ikuti. Jadi antara internal yang ada di dalam diri kita, niat kita, kemudian berusaha kita untuk merubah dari sesuatu yang jelek menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik, itu akan ditunjang oleh pendidikan yang ada di sekolah, kemudian dengan lingkungan masyarakat yang kita ikuti. Anak-anakku yang berbahagia di masa setelah pandemi yang disebut dengan new normal, kita harus pintar-pintar membawa diri kita. Kalau sampean pintar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus diimbangi dengan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ilmu agama harus kita tanamkan, mulai menjalankan rukun Islam yang jumlahnya ada berapa? Ada 5. Kemudian rukun iman yang jumlahnya ada 6 yang sudah diajarkan di madrasah ibtidaiyah atau ketika sampean masih berada di sekolah dasar. Jadi itu semuanya harus tetap kita terapkan dengan koridor-koridor yang penting, dengan koridor-koridor atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama. Anak-anakku yang berbahagia, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi makan makanan yang bergizi, tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Usahakan tetap stay at home atau berada di rumah sebelum kondisi memang benar-benar normal, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam era emansipasi wanita, kita tahu ada yang disebut dengan gender. Tulisannya gender, bacanya gender. Gender itu apa? Persamaan hak, derajat antara laki-laki dengan perempuan. Kalau di dalam agama Islam, laki-laki perempuan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi semuanya ada aturan-aturan tertentu. Tapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita terutama, gender, persamaan gender itu sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam yang pertama pendidikan. Di dalam pendidikan, sampai tahu bahwasanya semuanya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Sekarang sudah ada doktor yang laki-laki, dokter perempuan juga ada. Ini nanti untuk pendidikan ini bersinambungan dengan profesi. Profesi itu ada, kalau di lingkungan kita bisa lihat dokter laki-laki, dokter perempuan, guru laki-laki, guru perempuan, semua sudah ada. Tapi masih harus tetap dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau perempuan sesuai dengan emansipasinya Raden Ajeng Kartini itu punya batasan tertentu. Ketika di luar rumah menjadi wanita karir misalnya, maka di dalam rumah harus tetap menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu yang mendampingi anak-anaknya di rumah, menjadi istri dari suaminya, kemudian ngladeni ya semua apa yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah itu harus tetap dilakukan. Kemudian bebas di dalam sama kedudukannya di dalam berpolitik. Ada presiden laki-laki, ada presiden perempuan. Di negara kita juga ada. Dulu ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden. Kemudian ada gubernur perempuan. Malah di wilayah kita di Jawa Timur ini ada gubernur. Namanya siapa? Iya, Ibu Khofifah Indar Parawangsa.
Jadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada yang namanya kesamaan gender. Laki-laki, perempuan, semua kedudukannya sama. Namun ada tanda petik masih dalam koridor-koridor tertentu atau masih dalam batasan-batasan tertentu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak jangan lupa selalu belajar meskipun masih berada di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.